seperti saya mungkin sebagai dokter pedesaan lebih betah di kampung tinggalnya sih daripada. Assalamualaikum. Salam. Sehat? Alhamdulillah. Thank you, ini sudah diundang. Terima kasih sudah diundang. Mas ya. Ini saya sering pakai juga yang baju yang kan ini kan dibagi-bagi. Nanti kita ini airnya dari mana? Dari atas, dari sungai besar ini. Wih. Jadi teman-teman semua, kita lagi bersama Pak Hendro. Pak Hendro ini dulu tinggal lama di Surabaya, di kota Surabaya. Tapi ya, tentunya pelayanan ditingkatkan, menjelaskan. Itu intinya orang sakit kan pengen cepat dilayani, ya kan? Ini tentang kesederhanaan, keseimbangan, toleransi, dan akulturasi. Bedanya apa nih sama produk Lain, rasa juga lain. Ini dibuatnya di mana? Di sini pabriknya. Oh, Kita kan harus 1,5 ton. oh gitu. Tapi kecil profitnya makanya satu ton. Oh iya ya. Emang marketnya mungkin masih ini ya? Maka sih Atau terlalu banyak? naik. Lebih untung yang nganter ya? nggak modal motor aja. Lewatin aja. Oh ini udah ada kolamnya. Nanti habis ini kan bongkar. Nah, ini buat mandi. Wih, ini kan apa di sini Pak? Itu gurame, emas, bawang, apa? Nila. Ini sawah siapa? Oh. Nah, kalau ini bisa ini. Oh gitu. Enak kan ya. Ini ikan mas, Ikan nila, ikan emas. Ini airnya dari mana? Ini airnya dari mana? Ngalir terus ya. Oh. Kalau untuk anunya saya dari pengairan ini pakai selang ini. Ada sungai di atas. Mata air. Iya. Mata air. Ini makanan gurame kan. Tuh. Ini teman-teman semua, ini kehidupan di pedesaan seperti ini. Jadi kalau kita bisa membuat setting ya, jadi kita menjadi lebih betah di pedesaan. Ini buat kolam ikan di tengah sawah, ya sangat menyenangkan. Baru dibuat ya. Baru dibuat. Oh ini airnya dari mana? Dari atas, dari sungai besar ini. Wih, Itu yang gede itu yang kesana. sungai besarnya di mana ya? Dari gunung itu, tapi ini sungai kan, toh. Belakang ini kan sungai. Ini sungainya tembusnya kemana? Apa belakang dokter sana apa? Ciulan. Apa? Ciulan. Ciulan itu. Ya, itu Ciulan ya, belakang rumah itu Ciulan ya. Nah, jadi sungai ini tembus ke sungai yang di belakang sana, di belakang klinik itu ya. Iya. Oh, Ciulan ya. Ciulan. Susah ngomong. Lagi di mana? Oh. Masih nyaman, ada jalan. Iya, ini masih basah ya. Basah. Hati-hati, ini masih basah ini. Masih basah. Masih basah. Pakai bata. Nah, sini aja. Nah, tuh. Jadi teman-teman semua, kita lagi bersama Pak Hendro. Pak Hendro ini dulu tinggal lama di Surabaya, di kota Surabaya. Sekarang beliau berkeluarga di daerah di pedesaan, di tempatnya di ini Cilintung ya Pak? Cilintung ya. Cilintung. Cilintung. Dan sekarang lebih betah di sini. Di kampung. Di kampung lebih betah. Ya seperti saya mungkin sebagai dokter pedesaan lebih betah di kampung tinggalnya sih daripada. Memang adanya di kampung. Iya, semua berawal di kampung. Awal dari kampung. Awal dari kampung. Ini digeser ke situ. Sayur-sayuran, buah-buahan berasal dari kampung. Jadi memang Ini duren. kampung kita harus jaga ya Pak ya. Betul. Kampung kita harus jaga alamnya. Sini Bu, nggak apa-apa. Selain faktor ekonomi, mungkin Pak Hendro kan sudah di Surabaya, di kota besar lah, paham betul masalah ekonomi. Di pedesaan juga sama. Nah, faktor apa lagi yang penting buat Pak Hendro kalau tinggal di daerah seperti ini? Yang jelas kita ini di kampung lebih satu suasana ya kan, suasana pedesaan itu lebih nyaman. Terus polusi belum ada. Kita sudah ada umur sudah menjadi tua ini, menjelang senja cari tempat yang nyaman tentunya ya kan, tidak bising, jauh dari polusi. Tentu juga untuk kesehatan lebih baik di kampung ini gitu. Buat kesehatan. Buat kesehatan. Kesehatannya biasanya dikelola sama kita.
Ya. Klinik di klinik, Ya, klinik betul. Separ. Menurut Bapak, berapa penting seorang dokter itu tinggal di pedesaan? Justru lebih baik, dengan adanya dokter di pedesaan itu lebih untuk warga setempat dan kita ini ya bersyukur, karena mau apabila ada sesuatu yang mendadak sakit ke kota jauh, perlu waktu. Nah, dengan adanya dokter di pedesaan kita sangat terima kasih dan sangat mendukung. Yes. Terima kasih saya ucapkan juga sama dokter, karena saya sudah juga sekarang ini ada penyakit-penyakit yang ya mungkin sudah jalan ke usia senja, ada aja penyakit itu. Nah, sehingga dengan ada dokter Saran di sini ya terima kasih telah membantu kita dan warga pada umumnya. Iya, makasih. Dari sudut pandang Bapak, kira-kira Bapak mungkin sebagai pasien dan keluarga pasien, apa sih yang diharapkan dari pelayanan seorang dokter? Ya tentunya kita, khususnya saya pribadi, peningkatan pelayanan itu sangat dibutuhkan. Misalnya kadang-kadang kan pelayanan itu kalau kurang cepat ya, sehingga kita sebagai pasien itu gimana ya merasa khawatir kalau kita ini sakit tidak segera ditangani. Ya, Dok. Oh iya, berarti memang tidak di desa, tidak di kota, semuanya kepingin pelayanan yang cepat. Betul, ya, dan berkualitas itu ya, Pak. Iya, makasih. Ini luar biasa ya. Ini selama 5 tahun dibangun seperti ini. Ini para pekerja masih terus bekerja tiap hari ya, Pak? Tiap hari, hampir 4 tahun ini. Pak Hendro dan keluarga memang biasanya kalau ada masalah kesehatan berobat di kita ya, Pak? Iya. Konsultasi di klinik Separ, dan jarak dari rumah Pak Hendro ke klinik ini sekitar 4 kilo ada ya, Pak? 4 kilo? 2 kilo, 4 kilo lah. 4 kilo ya. Jalannya sudah lumayan sih ya, sebagian di hot mix dan sebagian sudah ditembok juga, betul. Tapi saya lihat tadi udah mulai rusak juga. Ya, betul. Jadi, karena hujan ini. Selain faktor kehadiran seorang dokter, petugas kesehatan di pedesaan, tentu saja yang penting adalah infrastruktur. Jadi untuk mendukung pelayanan kesehatan yang di pedesaan yang terbaik, tentu banyak faktor harus terlibat ya, termasuk jalan, ya, jalan juga harus bagus. Jadi untuk memudahkan akses dari pasien atau keluarga pasien ke sarana kesehatan, ya, jalan, kemudian tentu saja yang lain seperti kebutuhan dasar juga harus dipenuhi ya. Ya. Sungai kecil. Oh, sungai kecilnya di sini. Ini bawah ini. Oh, di bawah ini sungai. Yang di sana sungai besar. Sungai besar di sana. Ya, sungai Cilongan. Ya, Cilongan. Ini yang tembus ke tempatnya Dokter Saran ke belakang. Belakang itu ada. Kalau ini arahnya di mana ya? Ini masuk. Yang itu Cadas Ngampar itu. Oh, yang Sungai Cadas Ngampar. Cadas Ngampar. Oh, dekat rumah Andri ya? Ya, Andri betul. Andri. Sungai ini tembus ke Ciulan. Ciulan, dekat rumah Andri Pupuk gitu ya. Jadi di belakang klinik di Separ, teman-teman, memang ada sungai besar namanya Sungai Ciulan. Dan ternyata sungai yang di sekitar daerah Pak Hendro ini itu ujungnya di sana. Dan Ciulan ini sangat besar ya, sangat panjang dan lebar. Itu hilirnya itu tembus ke laut selatan atau di Tujah ya. Tujah. Kapan mulai ini Pak kepikiran gitu mau ditata daerah sini? Ya semenjak masuk ke sini sudah punya pikiran, wah ini harus seperti ini. Oh, gitu. Supaya pertama kita supaya ya di kampung kerasan lah, kerasan tuh betah gitu ya, supaya betah. Iya sih. Memang setiap orang harus mengelola lingkungannya supaya nampak bagus dan membuat yang berada di situ menjadi betah. Ya, dan mudah-mudahan ini kita kan rencana kedepannya kolam renang nih. Jadi wisata desa gitu ya. Iya, untuk wisata desa ini bisa untuk mainan anak-anak di sini. Kalau setelah dipagar kita buatkan ya kutis kecil-kecil lah, rumah kecil-kecil. Mungkin kalau ada tamu mau datang ke sini nginap silahkan. Merasakan suasana pedesaan ya. Nanti jadi ada. Memang perencanaan ke depan Pak Hendro luar biasa ya. Jadi selain menata tempat ini dengan berbagai fasilitas, kolam renang dan sebagainya,
ke depan nanti mungkin ada semacam penginapan ya. Penginapan, ada rumah makan. Orang bisa menikmati suasana Di pedesaan. Benar-benar. Iya. Ada lapangan futsal, Iya. ada lapangan voli, Lapangan voli. meja pingpong. Ini bagus karena jarak dengan rumah itu lumayan. Jadi kalau Pak Hendro nanti dari bawah ke sini itu kan olahraga juga, jadi Oh, exercise. jangan playing fog ya. Karena ke sini nggak repot, sini ke sana udah langsung pakai tali. Kalau berangkat jalan pulangnya meluncur. bisa gitu. dari sana juga ditarik ke atas. Ke atas. Di Iya. sini bisa. Ini Pak Hendro juga saya lihat senang bunga ya. Itu bunga-bunganya siapa yang urus tuh? Istri itu. Oh, senangnya bunganya. Itu rumah siapa Pak itu? Ya. Terus Pak Nunu. Pak Nunu. Itu, Pak Haji Ili. Pak Haji Ili. Haji Ili. Kalau ini Sama ini putra-putrinya. Putra-putri. Tapi di kok pada di Jakarta. Itu kalau bawa kendaraan mobil sampai di mana itu? Ya di depan rumah saya. Itu kan tabatin jalan aja. Iya. Enak. Lari. Wih, Lari. 2 hari Ada lah. jalan-jalan nih. Nah, jok nih sebelah ini saya buat nih. Oh, yang itu ya? Banyak jalan lah. Supaya jalan lah. Jalan kaki di tanah. Kita nanti di bulan Desember itu ada acara di Bali, Pak. Jadi semua dokter-dokter itu seluruh dunia kumpul di Bali. Kita buka klinik di situ. Itu kan nanti warung-warung hidup. Iya, betul. Jadi orang malam-malam makan nasi goreng di samping gitu. Sama kalau Pak Hendro di sini buka resto sudah harus kolam renangnya. Ada buka lapangan kita. Ini operator kita ini namanya Chelsea. Tapi ya sama dia. Bukan selfie, Chelsea. Mesin jalannya. Ya. Ya. Mesin, kopi air gede ini. Oh iya. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, ya kan? Sekarang kan sudah sebenarnya kunjungan rumah itu memang diadakan Pak, baik oleh puskesmas maupun pelayanan swasta seperti klinik dan praktek mandiri, bahkan praktek bidan mandiri juga banyak melayani persalinan, kunjungan rumah. Itu hal yang kalau di pedesaan tidak bisa dipungkiri bahwa persalinan juga kadang-kadang dilaksanakan di rumah. Jarang orang di daerah itu di pedesaan kan persalinan itu, proses persalinan di fasilitas. Kebanyakan memang di rumah. Ya, di rumah karena merasa gimana ya? Memang udah dari dulunya. Dari dulunya sedang di rumah. Ya, jadi memang salah satu pelayanan di daerah pedesaan sebenarnya di kota juga ada sih Pak. Memang kunjungan rumah. Dan itu sudah dilakukan baik oleh puskesmas, klinik, bidan, praktek mandiri atau dokter praktek mandiri. Kita juga melakukan pelayanan rumah. Bahkan kalau yang contohnya perlu dirawat di rumah, kita lakukan perawatan di rumah. Oh, sudah Iya. sudah berjalan itu ya. Berjalan. Cuma memang masalahnya kalau contohnya kalau di klinik itu perawatnya tinggal 1 karena yang lainnya libur. Ya tentu tidak bisa dilakukan di rumah karena melayani di tempat juga sudah repot. Sudah gitu. banyak pasien datang ke sana ya. Ke sana ya. Iya, tapi tetap kalau emergensi kadang-kadang ya kita melayani di rumah. Memang kalau mungkin tempat saya masih jarak tempuh dekat ya. Kalau yang mau ke daerah yang terpencil sedikit, nah ini kadang-kadang susah nih cari Nah, kendaraan. jadi pemerintah itu sekarang kan sudah menyebar tenaga kesehatan di kalau di secara nasional itu ada namanya dokter Nusantara Sehat Pak. Nusantara Sehat itu jadi pemerintah itu mengirim dokter, perawat, bidan, petugas obat, apoteker itu ke daerah-daerah. Udah jalan tuh ya. Iya, kalau di daerah kita ini di Tasikmalaya memang kan selain puskesmas ada juga pustu Pak. Puskesmas pembantu yang berada di desa-desa. Jadi nanti contohnya tadi Bapak memanfaatkan jasa perawat. Nah iya itu benar itu. Karena memang perawat itu disimpan untuk berada di tengah-tengah masyarakat yang kurang lebih jauh lah dari puskesmas. Jadi untuk pertolongan pertama. Iya. Tapi pada dasarnya nanti kalau harus memang dirujuk ya. ke puskesmas atau ke klinik. Enak di sini ya. Gimana? Udah sana.
panas pas panas ini ya. Kalau Siti mah ini ada bala-bala. Ini kegiatan ujung-ujungnya makan. makan dong. Pokoknya kalau ikan mah siap, ikan baik. Ini berasnya? Beras ini, beras sawah sendiri. Beras sawah sendiri. Subscribe, like, share, and comment. Oh ini yang mau dibongkar ya? Yang mana? Itu depan. Oh depannya. So, ini view-nya. Ini. Oh yang dibongkar yang ini. Mulai sini. Mulai ini. Oh ini yang dibongkar. Nah ini. Oh. Saya bongkar sini. Sini nih. Oh ini dibongkar semua ya? Ini rumah asli ya? Yang punyanya dulu ya? Iya. Kan kamar saya ini. Sana bongkar. Oh sekarang tinggal di sini? Ya ini enggak, ini nanti dibongkar kan, pindah ke sana dulu rumah sana. Kan view-nya Iya. dapat semua kan? Iya. Bagus banget ya. Ini bapak keliling ini aja udah olahraga. Sama saya kan, Pak. Oh ini sawah dia?